Nah, rata-rata inflasi Indonesia, meskipun pemerintah bilang, oh inflasi kita 4% setahun, ya 4% itu harga cabai merah, bawang putih itu 4%. Yang namanya uang sekolah, ya, uang sekolah sama biaya kesehatan itu setiap tahun naik 10-15%. Coba aja Anda lihat, sekolah nggak ada yang tambah murah, benar nggak? Kecuali punya pemerintah, swasta nggak ada yang tambah murah, setiap tahun naik 10%. Kesehatan juga setiap tahun naik. Obat itu nggak ada yang tambah murah, meskipun generik, ini udah potong habis, nanti naik lagi. Ya, karena namanya inflasi. Dulu waktu kecil saya ngebayangin, rumah 1M gede nggak? Saya dulu waktu kecil bayangin rumah 1M itu punya kolam renang, punya taman, rumahnya keren. Saya tinggal di BSD. Hari ini Anda cari BSD, Pak saya mau beli rumah 1M, diketawain sama saya. Nggak ada Pak, kecuali yang pinggiran. Ya. Rumah 1M sekarang udah nggak gede. Dulu 1M rasa gede banget, sekarang 1M udah biasa. Ya. Karena apa? Inflasi. Jadi saya mau kasih tahu satu kesimpulan. Ya. Anda boleh lupain presentasi hari ini, tapi satu kesimpulan yang paling penting yang harus Anda ingat lagi. Kalau setiap tahun income Anda tidak bisa melebihi inflasi, Anda tambah miskin. Benar. Sekali lagi saya mau ngomong karena sangat penting. Kalau setiap tahun income Anda, penghasilan Anda tidak melebihi inflasi, maka Anda tambah miskin. Contoh, waktu zamannya orang tua kita, ya, kakek nenek saya punya anak 12, hidup semua, mati 2, meninggal 2, jadi 10, hidup semua. Hari ini, papa mama kerja, punya anak 2, usia berapa? Benar. Karena inflasi. Dulu papa saya kerja, satu keluarga aman, anak 5 aman, karyawan biasa, tapi keluarga nggak aman. Hari ini papa udah kerja, papa manajer, mama manajer, ya, punya anak 2. Saya nggak tahu di Bali tapi di Jakarta punya anak 2, udah pusing. Sabtu Minggu main ke mall udah pusing. Karena inflasi. Dan Anda bayangkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, pembantu pun disuruh kerja. Kalau bisa, kalau nggak cukup duitnya. Makanya kalau rahasia kaya, saya ingin kasih tahu rahasia kaya selain daripada Anda tahu cara uang bekerja, rahasia kaya adalah Anda harus bisa mengalahkan inflasi. Kalau inflasi Indonesia 10%, berarti setiap tahun Anda harus punya penghasilan di atas 10%. Kalau penghasilan Anda tidak di atas 10%, Anda tambah miskin. Tambah miskin aja. Nggak percaya sama saya, bukti. 5 tahun lagi kita ketemu, kita buktikan. Ya, setuju? Oke. Yang kedua, kenapa kita perlu investasi? Yang tadi saya bilang dana pendidikan anak. Saya dari Kalimantan, dari Pontianak. Saya dulu sekolah di sekolah yang terbaik di Kalimantan, di Pontianak. SMA saya uang sekolahnya 10.000. Waktu saya kuliah di Bina Nusantara, ya saya masih ingat waktu saya daftar masuk peringkatnya B bayar 1 juta. Satu SKS 18.000, satu SKS. Hari ini kalau Anda kuliah di BINUS minimum 1 mobil. Kalau nggak bakal bisa masuk BINUS. Ya, adik saya, mama saya kena mencak-mencak karena semester depan bayarnya sekarang. Jadi kan anak saya nih, saya punya 2 anak, ya, Sophie dan Daisy. Ya, anak saya yang paling kecil sekarang masuk SD, ya. Tahun ini masuk SD, bayarnya tahun lalu. Ya. Dan kan sekolah di Indonesia ada 3 jenjang, SD negeri, nasional plus sama internasional. Ini saya masuk di sekolah nasional plus setengah-setengah, ya, antara internasional sama nasional plus. Anda tahu dia masuk sekolahnya berapa? 40 juta. Saya bukan sombong, karena saya mau kasih tahu, ya. Terus saya nawar, Pak, boleh nggak dimulai itu sekarang? Apa ada di Jawa? You kalau nggak sanggup sekolah dengan you di sini, jangan sekolah di sini. Aja. Masuk aja sepanjang SD 40 juta, kebayang. Setiap bulan uang sekolah berapa? 3 juta. Tahun ini 3 juta, tahun depan naik lagi, naik 10%, 3,3. Tahun depannya naik lagi, dia pun akan naik. Dan saya di situ begitu. Nah, saya tidak dengan hal ini, tapi ya kita punya kalkulator hitungannya. Ya, Anda bisa kalau mau saya bisa kasih, ya. Saya sudah hitung, saya punya 2 anak, bisa 7 tahun atau 5 tahun. Kalau anak saya nanti kuliah, minimum saya harus persiapkan uang 1M buat 1 anak buat bayar kuliah. Itu pun kuliah di Indonesia.
gimana kalau dia mau kuliah di luar negeri dulu ongkosnya ini itu segala macam. Jadi pusing kepala kami. Kenyataannya, ya, dana pendidikan, ya, makin lama makin mahal, dari tambah murah. Yang ketiga, pensiun. Nah ini juga penting, ya. Dulu orang bilang apa? Banyak anak, banyak rezeki. Karena orang zaman dulu kalau udah tua hidupnya sama anak, ya. Karena kenapa? Kita lihat simpel. Karena zaman dulu kakek nenek saya atau kakek neneknya kita itu meritnya muda. Habis tamat SMA, merit, buka toko, merit. Pokoknya ada kerjaan apa, merit, semua gampang. Hari ini rata-rata, nah saya nggak tahu Bali, tapi kalau di Jakarta, rata-rata orang sekarang merit di atas 30-an tahun. Karena kenapa? Sekarang kuliah S1 udah maju, mesti S2, S3, STLR. Ya. Dulu orang kerja yang penting ada kerjaan, mereka merit. Hari ini kalau kerja nggak sampai manajer, orang nggak berani merit, betul nggak? Jadi Anda bayangin dia udah lulus S2, dia baru terus dia kerja minimum manajer dia baru merit. Jadi rata-rata orang di Jakarta sekarang merit di atas usia 30 tahun. Saya merit di usia 35 tahun, makanya anak saya masih kecil-kecil, ya. Tapi saya sudah hitung, ya. Anda bayangkan, seandainya kita ambil contoh seorang si A misalnya, dia anggaplah dia merit usia 30 tahun, dan dia top chair banget deh, misalnya ya. Usia 30 tahun dia top chair banget, usia 30 tahun juga dia punya anak. Kita lihat, ketika dia pensiun umur 60 tahun, anaknya umur 30 tahun. Ketika anak umur 30 tahun, anaknya mau merit, butuh rumah. Berapa harga rumah 30 tahun lagi? Dia butuh mobil. Berapa harga mobil 30 tahun lagi? Ketika dia punya anak dan segala macam, semua harga naik tinggi. Hari ini aja mau beli rumah, beli mobil udah pusing. Apalagi 30 tahun lagi. Nah masalahnya adalah ketika kita pensiun umur 60 tahun, sementara kita semua pengen hidup panjang umur loh. Selalu panjang umurnya, panjang umur ya, maunya 80 tahun, 90 tahun, atau bisa 100 tahun. Nah, sekarang usia harapan hidup orang Indonesia 75 tahun. Anggaplah 75 tahun nih, ya. Pertanyaannya, dari umur 60 sampai 75 tahun, siapa yang biayai kita? Kalau kita sadar. Sementara kalau orang udah tua, biasanya apa? Sakit ini, sakit itu, mata ini, segala macam. Nah, yang tadi saya bilang bahwa dana kesehatan itu setiap tahun naik 10 sampai 15%. Sekarang ini kalau Anda kena kanker, satu rumah bisa habis. Benar nggak? Sakit ini, sakit itu, wah, sekali operasi, Anda udah pusing. Sekarang aja nggak usah operasi. Begitu sakit Anda pergi ke dokter, habis itu berapa? Dokter periksa, 200.000. Nah, 300.000. Batuk-batuk, pilek-pilek, 200.000, ya kan? Belum obat. Jadi hitung-hitung tebus obat ini itu segala macam 500.000. Inflasi. Jadi mengerikan, ya. Jadi kenapa kita perlu investasi? Karena pensiun, karena dana pendidikan, karena yang utama karena inflasi, ya. Oke, kita lanjut juga. Jadi kalau Anda ada investasi, ya, saya punya satu ilustrasi yang saya yakin suatu saat pasti bakal terjadi, ya. Anda nggak perlu ngomong Anda kaya apa enggak, tetangga Anda bakal tahu Anda kaya apa enggak. Contohnya begini, kalau Anda udah tua, Anda datang ke rumah anak Anda, ya, Anda udah punya anak, Anda udah punya cucu. Begitu Anda datang, anak Anda akan punya reaksi begini. Reaksi pertama, hore, opa datang. Itu berarti apa? Anda kaya. Kenapa? Beli sepeda, beli mainan, beli gadget ini itu segala macam. Hore, opa datang, opa beli ini ya, beli itu ya. Nah, kalau Anda kaya, oh ya nanti opa beli. Tapi kalau Anda miskin, begitu Anda datang, cucu Anda ngomongin, Pak, tuh, opa datang lagi. Karena sampai terjadi. Saya sudah membayangkan, saya bilang, kalau saya tua, saya nggak mau bergantung sama anak saya. Karena kejadian seperti ini bakal terjadi. Jadi di Filipina ada kejadian sampai orang tuanya nenek itu sampai nggak tahan karena anaknya punya penghasilan pas-pasan. Setiap bulan dia harus sisihkan uang buat keluarganya dan dia harus kasih uang buat mamanya buat berobat dan segala macam. Sampai mamanya nggak tahan, mamanya bunuh. Karena dia bilang saya nggak sanggup lihat anak saya tiap hari berantem sama istrinya. Kejadian, ya. Jadi jangan sampai itu terjadi sama Anda, ya. Makanya kita perlu apa? Investasi. Investasi yang mengalahkan inflasi, ya. Pertanyaannya, mengapa investasi di saham?
Jeremy Siegel, ya, dia meneliti, dia punya data selama 200 tahun. Dia orang Amerika kalau teliti nggak tanggung. Dia punya data selama 200 tahun dan dia kumpulin. Dan dia bilang bahwa, dia tulis di buku Stock for the Long Run. Ya. Dia bilang begini, history has proven, sejarah membuktikan selama 200 tahun bahwa investing in quality stock, bahwa investasi di saham yang bagus, saham yang berkualitas, jadi bukan sembarang saham, ya, can provide greater returns than most instrument, akan bisa menghasilkan pengembalian bunga yang lebih besar, lebih tinggi daripada instrumen yang lain. Ya. Karena alasan pertama, karena investasi saham tertinggi di antara yang lain. Kita coba lihat datanya. Ini data dari Bursa Efek Indonesia, bukan dari saya. Ya. Kalau Anda lihat selama perbandingan return instrumen investasi dari 2005 sampai 2015, jadi selama 10 tahun, kita lihat datanya. Kalau Anda nabung, tabungan 134%. Kalau Anda deposito 179. Kalau Anda emas katanya pas investasi bagus 196. Kalau obligasi 215. Kalau IHSG itu indeks harga saham gabungan. Jadi seluruhnya itu 358. Ya. IHSG aja sudah mengalahkan yang lain. Dan kalau Anda pilih saham-saham yang bagus berkualitas, Astra 512. Unilever 1013. Artinya setiap tahun naik berapa? 100%. Itu berlipat. Maka kalau Anda pilih saham bagus, Anda kaya. Ya. BCA 802%. Jauh di atas ini. Ya, kita lihat berikutnya. Kalau Anda seandainya tahun 2005 Anda punya uang 5 juta. 2005 Anda punya uang 5 juta, Anda taruh di tabungan, anggaplah nggak potong pajak sama potong ini. Uang Anda jadi 6,7. Kalau deposito uang Anda jadi 8,9. Kalau emas uang Anda jadi 14. Obligasi jadi segini. Kalau Anda IHSG, Anda taruh di saham rata-rata aja, itu sampai uang 5 juta jadi 22 juta. Kalau Anda pilih saham yang bagus, uang Anda jadi, kalau Anda taruh di Astra, 5 juta jadi 30 juta. Unilever 5 juta jadi 55 juta. BCA 5 juta jadi 45 juta. Bagus ya? Bagus. Ya, makanya pilih saham yang bagus berkualitas. Ya. Kita coba lihat perbandingannya. Investasi deposito sama saham, mana yang lebih bagus? Deposito kan aman, bunga 1%. Iya aman. Ya, tetapi pengembalian tidak setinggi itu. Ya. Seandainya Anda taruh, daripada Anda taruh uang di deposito di BRI, Anda beli saham BRI. Ya. Begitu Anda beli saham BRI, harganya 1 juta, harganya waktu itu 525. Ya. Ketika tahun 2015 dari 500 jadi 11.000. Ya. Hasil investasinya sekian, bunga per tahunnya Anda dapat 29,7. 29% sampai 30 tinggi. Ya, daripada Anda deposito di BRI, Anda beli saham BRI. Ya, Anda jadi pemilik BRI. Atau berikutnya, ada yang bilang properti bagus. Oh, ya, berapa tahun terakhir? Stuck. Anggaplah Anda punya uang 1 juta, Anda beli tanah di CBD, Central Business District di daerah Sudirman, yang paling bagus. Ya. Harga tanah waktu itu di tahun 2002 itu 11,7. Anggaplah Anda tetap dikasih 1 juta dapat 1 petak. Anda beli 1 petak ini ya, 1 ubin ini. Ya. Hasil investasi Anda dari sekian, sekarang harganya 2015 33 juta. Hasil investasinya Anda 2,8, bunga Anda dapat 9,8%. Bandingkan ya, daripada Anda beli properti, Anda beli sahamnya properti. Contoh Sumarekon. Nah, Sumarekon katanya salah satu yang the best. Ya. Anda punya uang 1 juta tahun 91, Anda beli saham Sumarekon harganya 21 perak. Itu. Sekarang harga SMRA Sumarekon itu 1.500. Hasil investasi 74, bunga per tahunnya 19,5, masih hampir 20%. Dibandingkan Anda beli properti cuma 9%. Jadi kalau hari ini Anda nggak punya uang, beli saham. Sekarang saham murah. 100 ribuan juga bisa. Dulu saham mahal. Yang kedua, modalnya kecil. Tadi saya bilang, istri saya analis pasar modal. Dulu waktu saya PDKT, saya tanya istri saya, calon, ya, masih pacaran. Dia mau buka rekening di ini berapa duit? Anda tahu berapa? 25 juta. Saya kaget. Gila, mahal banget ya PDKT. Mau buka rekening 25 juta. Minimum kalau mau beli saham perlu berapa duit? Minimum 10 juta.
Dulu, sekarang pemerintah dengan program nabung saham sudah dipotong. Ya. Sekarang Anda mau buka rekening berapa duit? Gratis. KSD kerjasama sama Indo Premier, Anda buka gratis cuma bayar materai donasi. Ya. Terus berapa minimum yang bisa Anda investasikan? Mulai dari 100.000. Kita ada saham yang kita pilih 100.000. 100.000 atau sampai 200.000. BRI kemarin sempat turun ya, Pak. Berapa? 12.000, 120.000 bisa beli saham BRI. Nah, main Pak. S Hardware. Dulu waktu pertama kali kita rekomendasi 1-2 tahun yang lalu harganya cuma 70.000 sudah bisa beli saham. Sekarang 100.000. Ya. Jadi lumayan 100-200.000 daripada Anda sorry to say ngopi Starbucks. Kopi satu ini 100. Anda bisa. Sebenarnya Anda kalau bisa mengurangi jalan-jalan ke mall dan segala macam, Anda saham. Anda beli saham. 5-10 tahun lagi uang itu akan jadi besar dari uang besar. Ya. Modal kecil bisa investasi. Ya. Pembantu aja bisa. Pembantu gaji berapa sih? Kalau dia bisa sisih 100-200.000 aja, dia udah bisa. Ya. Oke. Yang ketiga, sistem online. Jual beli saham bisa kapan saja, di mana saja. Dulu kalau Anda nonton sih kan, orang di pasar saham teriak-teriak, sekarang itu zaman dulu. Sekarang semua bisa beli saham pakai ini. Anda tinggal download apps-nya, Anda tinggal klik, saya mau beli saham. Saham apa Anda tinggal masukin, misalnya BBRI, Anda klik, mau berapa lot, 1 lot, klik 1 lot, buy, udah nunggu begitu batch, udah kita beli. Sangat gampang ya, 5 menit sudah cukup buat beli saham. Mau jual juga sama. Ya. Dan yang penting Anda jadi pemilik perusahaan besar. Mental Anda berubah. Ya, dulu kita diajarin sama orang tua, nah belajar yang baik, belajar yang pintar supaya bisa kerja sama orang. Anda lihat yang tadi saya cerita Lim Solyo, ya. Dia nggak bisa baca tulis, tapi yang kerja sama dia lulusan luar negeri, profesor, semua dia bayar. Dia nggak sekolah. Dan banyak orang seperti itu. Dan begitu sebenarnya Anda beli saham, kemarin ada teman saya cerita, dia beli saham cuma 2 lot. Waktu ada RUPS itu rapat umum pemegang saham, dia diundang. Waktu dia diundang, nanti dibacain. Ya. Dibacain, pemilik saham ditampilin di layar. Dia kaget, gila nama gua ada. Padahal beli saham berapa 2 lot. Nah. Jadi meskipun Anda beli saham 1 lot itu 100 lembar. Dulu 1 lot itu 500 lembar. Makanya gue beli saham. Sekarang dipotong sama pemerintah 1 lot, minimal ada 1 lot, 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Jadi nanti kalau ada harga saham, harga saham 1.000 misalnya. Oh jangan pikir itu cuma 1.000. Iya, kali 100. Kalau 1.000 jadi 100.000. Cukup jelas? Ya, modalnya perusahaan. Oke, yang terakhir mudah dicairkan. Cuma 3 hari. Kalau Anda misalnya hari ini tutup ya, Senin sampai Jumat aja. Misalnya Senin Anda mau jual, kok gua lagi BU nih, butuh duit, ya. Anda jual saham tinggal sell, ya. Kalau saham-saham Anda bagus, yang beli banyak, yang beli ngantri. Jadi kapanpun Anda bisa jual. Dan kalau Senin Anda jual, 3 hari kemudian uang Anda sudah cair, ya. Sangat gampang. Oke. Nah kita lihat ini yang menyedihkan sebenarnya, karena ini data terakhir, data tahun 2015 ya. Hanya ada 417.000 investor saham di Indonesia atau 0,16% dari penduduk Indonesia. Nah, saya mau kasih tahu bahwa Anda lihat di negara manapun, negara semakin maju, pasar sahamnya semakin bertumbuh. Rakyatnya semakin banyak investasi saham. Anda lihat Singapura yang investasi saham maju 30%, Jepang 25%, Hong Kong 17%, tetangga kita Malaysia aja 18%, Indonesia 0,1%. Kecil banget. Bahkan kemarin data terakhir, semua kalau digabung sama reksadana, sama segala macam investor di Indonesia sekarang, katanya kabar gembira baru kemarin ya, sudah tembus 1 juta. Tapi yang nabung saham, ya di saham sendiri sekitar 500-an ribu. Ya. Saya pernah tanya kemarin bulan lalu saya meeting sama direkturnya Indo Premier, ya, partnernya kita. Saya tanya, Pak, nasabahnya ikut ada berapa? Ada 80-an ribu. Banyak. Sebenarnya enggak, Pak. Dari 80-an ribu, paling cuma 15 ribu yang benar-benar investasi. Saya jamin, Pak, enggak lewat dari 20 ribu. Berarti 60 ribu itu cuma asal ada namanya aja. Dan saya sempat tanya sama IDX ya. Dari 400 ribu,
400-an ribu. Berapa banyak yang benar-benar investasi, yang account-nya aktif? Cuma ketawa, Pak, nggak lebih daripada 20%. Mentok 20%. Nggak ada yang lebih dari 20%. Jadi kalau Anda 400 ribu, kalau cuma 20% berapa? Nggak lebih dari 100 ribu. Anggaplah 100 ribu. Berarti Indonesia itu masih sangat kecil. Artinya kalau buat kita itu peluangnya sangat-sangat besar. Ya. Nah, pertanyaan penting. Mengapa orang takut investasi saham? Lu saham ya? Bahaya lu, judi lu, kemarin gua jual mobil, kemarin ini gua hilang berapa ratus juta, segala macam. Benar? Karena banyak orang nggak ngerti saham. Pertama, banyak orang tidak mengerti saham. Yang kedua, banyak orang pikir saham itu judi. Yang ketiga, banyak orang nggak ngerti apa-apa, mereka trading habis mengerti saham. Ya. Kita lihat mengapa orang nggak ngerti saham. Ya. Mengapa saham apaan sih? Banyak orang nggak ngerti saham. Ya. Nah, kalau secara ilmiah, secara ini apa? Google, saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Ya. Jika Anda beli saham, berarti Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Jadi kalau Anda beli saham BCA, Anda jadi pemilik BCA. Jadi kalau Anda beli saham BCA 1 lot, Anda datang ke BCA. Bilang sama satu, Pak, kayaknya perusahaan 1. Kenapa? Saya punya saham. Berapa lot? 1. Gak apa-apa, Anda punya. Karena nanti kalau ada RUPR, saya bilang, Anda akan diundang. Meskipun 4 lot, Anda akan diundang. Ya. Jadi kalau Anda makan enak, ya, kalau ke Jakarta makan enak, restoran, biasanya hotel bintang 5, Sunrise, segala macam, mereka bisa RUPS di sana. Jadi Anda datang makan gratis, sekalian. Ini pemilik saham berapa lot? 1. Nggak apa-apa, Anda diundang, ya, makan enak. Anda lihat gimana sekarang. Nanti nama Anda akan tertulis pemilik saham sampai tanggal sekian. Nama Anda ada di sana. Main dong, mental Anda berubah. Dulu Anda berpikir saya pengen kerja di BCA. Begitu Anda di saham, saya yang punya BCA. Jadi kalau Anda lihat BCA rame, bagus. Mental Anda berubah. Anda lihat 10 orang terkaya di Indonesia. Ini siapa nih? Ini siapa tahu? Siapa? Orang terkaya di Indonesia sekarang. Bukan Salim. Udah meninggal loh Sudono Salim. Ini Hartono yang punya gudang garam. Ya. Kenapa dia jadi kaya sekarang? Apa? Karena di Indonesia, bisa di bisnisnya apa? Ini kan sudah registrasi. Ketika bisa orang ini baru bisa sahamnya jatuh gila-gilaan. Dia beli. Ketika dia beli sekarang udah naik tinggi, ditanya jadi orang nomor 1. Lipo. Ini siapa? Mokhtar Yadi. Lagi bangun proyek gede di Meikarta, 2.200 hektar. Ya. Nah, pertanyaan begini, kalau Anda orang biasa mau ketemu sama mereka gampang apa susah? Siapa lo? Begitu Anda beli sahamnya, Anda ketemu Pak, saya pemegang saham Lipo. Oh ya Pak, terima kasih. Dia akan mendukung Anda, terima kasih. Karena pemilik saham. Karena Anda berubah, ya kan? Semua orang terkaya di Indonesia rata-rata. Jadi begini, saham itu begini. Kalau Anda misalnya Anda punya perusahaan mau berkembang, saya pengen buka cabang. Pemerintah lagi bangun Trans Papua, pemerintah ekonomi Papua akan berkembang. Saya mau buka cabang di Papua. Anda butuh apa? Butuh dana, benar ya? Mau buka cabang butuh dana. Nah, biasanya perusahaan butuh dana ada 2 cara. Cara yang pertama, mereka pinjam sama bank. Ya. Nah, biasanya kalau pinjam sama bank, begitu dananya hari ini cair, besok bunga sudah berjalan. Anda harus bayar bunga. Bank nggak mau tahu kamu udah buka cabang apa belum, dan sekarang uang gua udah cair, besok bunganya udah berjalan. Nah, biasanya pemilik bisnis nggak suka. Ya. Nah, mereka menempuh cara yang kedua. Cara kedua adalah, gua pengen buka cabang nih, gua pengen ekspansi itu segala macam, gua butuh dana. Mereka menjual sebagian kepemilikannya kepada klien. Dan mereka bilang bahwa kita butuh dana segar, kita butuh dana berapa venue, kita membangun ini, bangun itu segala macam. Kita percaya ini ada di bisnis yang bagus untuk masa depan. Ayo yang mau beli sahamnya. Nah, biasanya kalau Anda lihat di bisnis bagus segala macam, Anda beli sahamnya. Itu Anda beli sahamnya, Anda jadi hobi. Atau kalau Anda menjadi orang kaya, beli saham. Oke, nggak punya uang. Banyak orang berpikir saham itu mahal. Yang tadi saya bilang, buka rekening 25 juta, mau ini 10 juta, gila. Dan itu tahun
tahun 2005 kalau saya nggak salah, 2004 2005. Nah, hari ini uang 100.000 sudah bisa besar. Ya, tadi saya kasih contoh ya, S1 sekarang sekitar 1.000. Harga terakhir ini dari September 2016 925 kali 100 92.500 sudah bisa S1 ya. Ini S1 perusahaan bagus karena dia sekarang berkembang kemana-mana ya. Jadi sekarang 102.000 pun 100-200.000 sudah bisa beli saham ya, udah nggak perlu gede-gede. Nggak ada waktu. Kalau Anda trader, Anda perlu full time ya, karena Anda perlu baca grafik, baca ekonomi, baca politik, apa kejadian di Amerika, ya. Karena lihat contoh kemarin pemilu Amerika, ya. Sehari sebelum pemilu, hampir semua apa yang survei, lembaga survei itu bilang 85% Donald Trump kalah, Hillary kan menang, 85%. Ya, itu angka cukup tinggi. Ya, dan itu Amerika, bukan abal-abal yang kayak di Indonesia bisa bayar. Amerika nggak bisa. Ya. Itu pemilu Amerika kejadian. Tuh, Donald Trump menang, harga saham di seluruh dunia, bukan hanya itu, seluruh dunia jatuh karena orang nggak suka Donald Trump. Ya. Tapi apa boleh buat? Ya terpilih. Nah, kayak begitu kalau Anda trader, Anda jadi. Amerika pemilunya siang, di sini malam. Ya, saya dulu belajar trading option, tradingnya di Amerika. Tiap malam begadang, makanya hitam. Ya. Begadang sampai jam 3, jam 4 pagi, baru mulai jam 9. Wah, dilihatin segala macam ya. Kalau anda trader, Anda butuh waktu. Tapi kalau Anda jadi investor, Anda nggak perlu pusing. Cukup 5 menit dalam sebulan. Anda cukup lihat tabel, gua mau beli, gua ada duitnya 1 juta, gua mau beli apa ya? Anda lihat saham, gua mau beli, gua beli saham. Harganya berapa sekian? Nanti tinggal cek harga sekarang berapa. Selama di bawah buy, below price, beli, klik buy. Beres, tutup, sudah tidur. Kenapa? Cukup 5 menit dalam sebulan. Oke? Nggak punya pengalaman. Kalau Anda trader yang saya bilang, Anda butuh pengalaman 10 tahun. Ya, kalau di KSD Anda nggak perlu, karena kita punya analis yang punya pengalaman, mereka punya pengalaman 40 tahun lebih. Jadi mereka yang analisa sahamnya apa, harganya berapa, kapan masuknya, dan segala macam, mereka udah kasih tahu. Ya, setiap hari Anda akan dapat harganya, ya. Sebulan akan dikasih harga secara umumnya, terus setiap minggu akan diupdate. Jadi Anda tahu beres, ya. Main saham judi, banyak orang berpikir main saham judi. Judi itu kalau Anda nggak tahu. Aku mau beli saham apa ya? Gua lagi suka saham ini, ya beli. Nah itu judi namanya. Tapi ini sudah di research, sudah diteliti pemiliknya siapa, manajemennya gimana, utangnya ada berapa, asetnya berapa, pengembangnya berapa, saingannya siapa, semua sudah di research. Jadi ini hasil data research, bukan sembarangan ya. Dan kalau ini semua hasil penelitian, Anda bisa yakin ya, sehingga Anda beli saham itu nggak judi. Oke, sampai sini mau tanya? Ya. Tadi kan disampaikan bunga di tabungan, bunga di deposito, terakhir bunga di saham dan lain-lain. Itu bunga itu memang dividennya dia tiap tahun, ataukah ketika dia dijual kemudian keuntungan itu tidak ada sekali bunga? Ya. Jadi cara kita mendapatkan keuntungan di saham ada dua. Yang pertama adalah dari kenaikan harga. Jadi misalnya hari ini saya beli harganya 100.000 satu lot. Nah, tahun depan dia naik di 150, nah kita ambil itu, kita ambil bunga. Ya, bunga itu bisa jual dunia. Ya, harus jual dulu. Itu yang pertama, dari kenaikan sahamnya. Itu kedua dari dividend. Misalnya perusahaan-perusahaan bagus besar, setiap tahun mereka bagi dividend. Jadi misalnya kalau saya bilang, nanti saya bilang BCA, kita bagi saham BCA. Nah, nanti setiap tahun BCA kasih laporan. Tahun-tahun kita punya keuntungan 110 triliun. Ya, terus kita ambil semua pemegang saham diundang, makan di hotel, sambil diundang makan apa? Terus kasih laporan keuangan. Wah, saham ini, ya kita tahun ini itu laporan kinerja kita seperti ini, dalam macam hasil akhir kita punya keuntungan 10 triliun. Ini 10 triliun mau diapain nih? Karena ada pendidikan, ya, akhirnya di voting. Ya, oke, 5 triliun kita bagiin buat keuntungan, 5 triliun kita jadi buat belanja modal, buat pengembangan. Setuju? Setuju. Ya udah, nanti 5 triliun itu dibagi kepada pemilik saham. Nah, nanti Anda tinggal dihitung. Makanya nanti keluar, umdet itu keluar. Harga saham sekian,
dapat keuntungan dividen sahamnya persekian. Nanti Anda tinggal kali 100. Misalnya dia keluar 1000, wah saham satu lembar 1000, Anda kali 100 dapat 100.000. Lumayan. Rata-rata berapa? Berapa? Karena kebijakan perusahaan kadang-kadang, oh kita tahun depan lagi butuh modal gede, udahlah bagi keuntungannya 20%, 30%, masing-masing. Beda-beda. Indonesia apa namanya yang investasi saham masih kecil. Betul. Apa justru mungkin karena kemarin itu harus banyak modalnya karena kemarin Dulu, iya. banyak di Betul. BNI Sekuritas orang sana harus 10 juta minimal 25 juta ya. Betul. Dulu iya. Oh, Makanya sekarang pemerintah potong itu supaya semakin banyak orang bisa nanam saham. Makanya sekarang pemerintah lagi jor-joran nih, iklan segala macam di TV, di media segala macam supaya orang bisa nabung saham. Makanya kenapa kita KSD kita bikin kayak begini supaya kita mensosialisasikan. Ya, karena banyak orang yang pikir saham itu judi, saham itu menakutkan dan segala macam, saham itu butuh modal gede, butuh pengalaman dan segala macam. Makanya ini menjawab. Ada lagi? Nggak ada ya, saya lanjut ya. Coba lihat. Rata-rata, kalau ada deposito, ini data dari 2004 sampai 2014. Kalau ada rata-rata deposito 1 bulan, dia bunganya kayak begini. Kadang-kadang naik sampai 10%, kadang-kadang turun 8%. Hasil akhir rata-rata itu 7,45%. Anda bandingkan sama inflasi yang tadi saya bilang, ya. Kalau penghasilan A tidak melebihi inflasi, Anda tambah miskin. Rata-rata inflasi ini setahun kadang-kadang bisa naik 17. Iya. Kalau di rata-rata inflasi 7,42. Jadi kalau Anda lihat, ini cuma buat untuk ini. Benar ya? Jadi kelihatannya uang Anda bertambah, tapi sebenarnya powernya sama aja. Sementara kalau Anda lihat saham, kinerja saham, memang saham itu kadang-kadang turun. 2008 turun drastis. Kenapa? Krisis ekonomi. Ini Amerika lagi bubble properti. Ingat nggak? 2008 yang ini segala macam. Saham turun. Tapi coba lihat, kalau Anda menerapkan prinsip kita nomor 2, invest when there is crisis. Ketika turun 50%, tahun berikutnya dia naik 86%. Kalau Anda beli ketika dia lagi turun, tahun depan Anda untung. Betul. Dan kalau ini dirata-ratain, itu masih tumbuh 20%. Masih jauh lebih tinggi. Ya, kalau kita bilang rata-rata inflasi ini 10%, ini 20%, masih 2 kali lipat. Jadi makanya, pokoknya narasi ini supaya kaya, Anda harus bisa kalahkan inflasi. Kita anggap inflasi 10%. Jadi kalau setiap tahun Anda mau kaya, Anda harus bisa punya income di atas 10%. Kalau nggak bisa di atas 10%, Anda tambah miskin. Makanya berapa tahun yang lalu istri saya pengen kerja, kita wanita karir kan. Waktu kita menikah punya anak, saya suruh dia berhenti karena saya mau lebih fokus sama anak. Kalau dia protes itu sih, apalagi kita punya masalah keuangan. Wah, udah deh saya kerja aja. Saya bilang, ngapain kerja? Pergi pagi pulang malam, penghasilan pas-pasan, cuma habis ini aja dan kasihan dia. Saya bilang kamu kerja setiap tahun, kamu punya gaji berapa? Setiap pertanyaan pertama, setiap tahun gaji kamu bisa naik 10% nggak? Sorry kalau yang masih kerja, tapi saya ingin menyadarkan, kalau setiap tahun gaji Anda nggak lebih dari 10%, sebenarnya Anda tambah miskin. Makanya Anda kerja tambah keras, Sabtu Minggu lembur, kerja sampai malam, ya begitu aja. Betul nggak? Kenyataannya di Jakarta banyak kejadian orang udah kerja pergi pagi pulang malam, penghasilan pas-pasan, Sabtu Minggu lembur keluar kota ini itu segala macam. Saya bilang lebih baik kita bisnis, kita usaha. Ada satu bisnis yang boom aja. Udah. Target saya nggak perlu kaya-kaya, financial freedom aja. Iya. Lagi pengen jalan ke Bali, ya liburan Bali seminggu ya. Usah pusing. Kamu bisa beli saham, ya udah. Tinggal nanti buka, saham hari berapa? Aku beli itu udah jalan-jalan, enak banget. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ya, silakan. Untuk yang buat kecil Pak ya. Untuk awal kecil. Untuk yang buat kecil. Nah, itu sebenarnya pada saat kita beli, nanti pada saat harga itu turun Pak, apa uang kita itu hilang? Enggak hilang. Kaplos atau dia akan enggak. Saham itu minimum 50 perak. Wah, iya kecil itu 50 perak. Udah lah, kita minimum. Jual pasar ya, masih tetap ya. Masih tetap. Kecuali terjadi sesuatu yang sangat besar. Kecuali perusahaannya bangkrut, habis. Tapi kecil apapun modal yang ketanam
pada saat harga turun dia tidak akan habis Bang. Nggak akan hilang. Minimum 50 perak. 50 perak. Tapi kalau kita tetap tahan tunggu sampai akan naik Bisa. Tetapi kita harus tahu perusahaannya apa. Kalau kita nggak ngerti perusahaannya, ya dia bisa jatuh aja bertahun-tahun di bawah. Makanya misalnya contoh saham Bumi, Anda pernah dengar sahamnya Bakri, Bumi Resources. Kalau orang trading, mereka suka saham Bumi, karena kenapa? Terus bisa naik tinggi, terus bisa turun. Itu makanya ada spot jantung. Kalau Anda jantungnya nggak kuat, jangan. Kalau Anda trading, Anda kan mau cari gains besar-besarnya. Tapi seringkali Anda nggak lihat resikonya juga besar. Makanya orang yang high risk, high return. Tapi kalau ini, kita ajarin Anda aman. Makanya kita cari perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar itu salah satu cirinya nih Bang, sehari dia naik tinggi. Makanya kalau prinsipnya kita, risk first, kita harus menghindari resiko dulu, keuntungan datang belakangan. Nanti kalau Anda sudah mulai investasi, pelan-pelan Anda belajar jadi trader. Nanti ada seminarnya. Nanti akan belajar cara lihat chartnya, ini kapan nih kira-kira udah mau naik belum, segala macam. Ada jagonya. Oke, ada lagi yang tanya? Silakan. Seandainya kita mau jual saham tapi tidak ada yang beli, apakah bisa juga? Bisa. Kalau Anda beli saham yang saham-saham berkualitas, ya seperti yang kita anjurin, itu pasti yang lebih baik. Karena itu saham bagus. Kecuali Anda beli saham yang antah berantah, yang nggak tahu juga nggak, itu bisa nggak kejual-jual karena nggak ada yang beli. Nah, saham 50 perak itu bisa nggak ada yang beli. Tapi biasanya perusahaan itu kan buyback biasanya. Yang kedua dia beli lagi karena dia demi nama perusahaan. Ya, sudah. Oke, terakhir sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu bahwa Anda mau sukses di bidang apapun, ada dua hal yang paling penting. Ya, Anda baca buku apapun, mereka akan bilang kesimpulannya ada dua hal yang paling penting kalau Anda mau sukses. Yang pertama adalah Anda butuh mentor yang sudah pernah menjalankan, sehingga Anda tidak selalu jatuh ke dalam lubang yang sama. Mereka kasih tahu, kamu harus jalan begini, kamu jangan bersihkan ini. Mereka kasih tahu rambu-rambunya di mana. Anda butuh mentor, itu yang paling penting. Yang kedua, Anda butuh komunitas teman-teman. Karena kadang-kadang kalau Anda trading misalnya, Anda beli, gak naik-naik, Anda galau. Sekarang kan banyak galau bos. Orang galau, ini bener gak sih? Kok beli di sana? Kalau Anda punya komunitas, ya, Anda beli harga sekian, wah ini gimana segala macam. Nanti ada teman-teman saya tenang aja, teman gue beli lebih banyak. Kemarin, ini gimana nih? Oh tenang, nanti begini. Oh tenang, ini begini. Anda punya teman-teman yang Anda bisa sharing. Gue kemarin ini gimana segala macam. Nah, makanya kita ada namanya komunitas berguna. Ya. Komunitas ini ada supaya kita bisa jadi komunitas yang kita bisa sama-sama, yuk kita nanam saham. Ya. Nah, komunitas berguna ini punya satu program yang luar biasa menurut saya. Karena Anda bisa mendapatkan keuntungan kalau Anda jadi member, bisa dapat penghasilan sampai 100 juta. Wah. Jadi member aja bisa dapat keuntungan. Ya, halo teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan tentang cara membeli membership KSD ya. Mungkin Anda sudah mengikuti program free trial-nya, atau Anda sudah ikut seminar KSD gitu ya. Nah, sekarang saya akan menceritakan tentang satu program yang namanya Member Get Member yang diberlakukan di KSD ini. Member Get Member yang diberlakukan oleh KSD. Nah, Member Get Member ini didesain oleh satu e-commerce yang disebut sebagai www.nyot.co.id ya. Nah, Anda bisa membeli membership KSD ini melalui .nyot.co.id ya. Nah, bagaimana proses Member Get Member ini berlangsung? Sebetulnya sederhana sekali. Anda bisa manfaatkan free trial ya. Mungkin Anda sekarang sudah masuk ke free trial member WhatsApp gitu ya. Free trial, atau kita mengadakan seminar nabung saham bersama KSD ya. Ini nabung saham seminar bersama KSD. Anda bisa undang teman-teman Anda untuk masuk ke salah satu dari dua
program ini gitu ya. Terserah Anda enaknya yang mana gitu ya. Anda tinggal undang saja teman-teman Anda, saudara-saudara Anda ke sini untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang nabung saham itu seperti apa sih, lalu pendidikan finansialnya seperti apa gitu. Nah, teman-teman Anda nanti yang terundang di free trial atau di seminar nabung saham di kota-kota terdekat, mungkin nanti akan merasa seperti ini, ini bagus sekali, saya mau beli deh membershipnya gitu ya. Apa keuntungannya untuk Anda? Yuk sekarang kita bahas ya sama-sama. Misal, Anda sudah membeli membership KSD, anggaplah ini Anda ya, X gitu, lalu Anda mengundang saudara atau teman Anda ke free trial grup WA atau seminar nabung saham gitu ya. Setelah mereka mendapatkan informasi di dua proyek ini gitu lah ya, dua alat bantu ini, ternyata teman Anda tersebut ikut untuk mengambil paket membershipnya gitu ya, atas rekomendasi Anda. Nah, Anda sebagai perekomendasi nanti Anda berhak mendapatkan bonus-bonus tertentu gitu ya. Nah, saya mau ceritakan dulu bonusnya seperti apa dan bagaimana sistem pembayaran bonusnya gitu ya. Nah, membership KSD ini yang diperjualbelikan di .nyot.co.id nanti ada nilai poinnya. Nilai poinnya adalah 1000 PV. Oke, 1 PV ini sama dengan Rp1.000. 1 PV sama dengan Rp1.000. Ya, jadi harganya ini masih saya X dulu, anggaplah harganya X gitu ya, karena nanti ada diskon-diskon tertentu, gitu, promo-promo tertentu. Dari harga ini nanti ada nilai poinnya adalah 1000 PV, 1 PV sama dengan Rp1.000, berarti nilai PV-nya itu sekitar Rp1.000.000 gitu ya. Nah, bonus yang pertama yang Anda dapatkan adalah bonus sponsor. Oke, bonus sponsor ini besarnya adalah 10% dikali nilai PV membership KSD-nya ya. Berarti kalau misalnya Anda ngajak teman Anda di sini dan akhirnya Anda ngajak ke grup free trial atau ke seminar nabung saham dan akhirnya teman Anda ini membeli paket membershipnya 1000 PV gitu ya, berarti Anda akan mendapatkan 10%-nya. 10% dikali 1000 PV sama dengan 100 PV ya. 100 PV, kalau 1 PV-nya sama dengan Rp1.000, berarti Anda akan mendapatkan Rp100.000. Oke, jadi per satu orang yang Anda rekomendasikan Anda akan mendapatkan Rp100.000. Kalau misalnya Anda ngajak lagi gitu ya, manfaatkan grup free trial ini gitu ya, biarkan para coach yang mengajar teman-teman Anda di sini gitu ya, akhirnya teman Anda juga beli paket membershipnya, berarti Anda akan mendapatkan lagi Rp100.000. Jadi per satu orang yang Anda rekomendasikan Anda berhak mendapatkan keuntungan besarnya Rp100.000. Kalau 10 ya kalikan 10 saja gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ini bonus yang pertama gitu ya. Nah, bonus yang kedua, Anda bisa mendapatkan passive income juga dari membernya KSD ini gitu ya. Ada yang namanya bonus pasangan atau bonus tim lah gitu ya. Kita nyebutnya bonus pasangan atau bonus tim. Apa maksudnya bonus tim ini? Sederhananya begini saja. Di dalam .nyot nanti Anda cukup membangun 2 tim saja gitu ya, 2 tim seperti ini. Oke, lazim disebut binary gitu ya. Nanti setiap hari sistem .nyot.co.id ini akan mengecek omset di tim 1 berapa, omset di tim 2 berapa. Anggaplah omset di tim 1 hari ini 20.000 PV, omset di tim 2 10.000 PV. Bonus pasangan ini Anda akan terima itu besarnya 10% dikali omset dengan PV terkecil hari tersebut ya, omset terkecil. Nah, berarti kalau contohnya seperti ini, hari tersebut yang dikalikan 10% adalah yang 10.000 PV ya, dikali 10%. Sama dengan 1.000 PV ya. 1.000 PV berarti hari itu kalau 1 PV-nya Rp1.000, hari itu Anda mendapatkan tambahan bonus Rp1.000.000. Ya, menarik ya. Berarti kalau 20.000 PV ini 20 orang yang mengambil paket KSD, ini 10 orang yang mengambil paket KSD hari tersebut, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan penghasilan yang besar ini dari bonus pasangan ini gitu ya. Anda bisa manfaatkan ini tadi, grup free trial dan seminar nabung saham dimanapun, di kota-kota terdekat dimanapun Anda berada gitu ya. Saya mau bahas yang paling sederhana saja, yang grup free trial member ini. Grup free trial member ini itu diadakan itu setiap 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu kita akan buka grup free trialnya, 2 minggu kita akan buka grup free trialnya. Nah, kita akan lihat dalam waktu 6 bulan dari sekarang, kalau Anda memanfaatkan grup free trial ini gitu ya, Anda bisa punya
penghasilan dari member get member ini bisa mencapai 100 juta rupiah setiap bulannya. Bagaimana itu terjadi? Yuk kita saksikan sama-sama ya. Nah, begini teman-teman. Grup free trial itu kita akan buka setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali, ya, per 2 minggu ya. Nah, setiap grup free trial ini Anda bebas memasukkan siapa teman-teman Anda untuk mendapatkan pengetahuan yang nanti akan di-sharingkan oleh para coach di KSD ini gitu ya. Anggaplah setiap 2 minggu ini Anda bisa ngajak 1 orang gitu ya. Ngajak 1 orang yang beli paket membership dan akhirnya terduplikasi gitu ya. Jadi minggu pertama kali Anda bergabung gitu, Anda kan masih sendiri ya. Ya, Anda kan masih sendiri, jadi Anda belum ngajak siapa-siapa karena Anda baru terundang di grup free trial ini. Yang kedua, berarti 2 minggu yang akan datang gitu ya. Anda mulai ngajak teman Anda 1. Ini ada grup tentang pengetahuan nabung saham, ada grup free trialnya bagus banget, ada pengetahuan finansialnya. Yuk, masuk gitu ya. Mungkin Anda nanti ngundang 5 orang ke grup ini, tapi ada 1 orang yang beli paket membership gitu ya. Berarti Anda akan mendapatkan bonus sponsor ya, besarnya 100.000 rupiah. Betul seperti ini ya. Nah, lalu 2 minggu berikutnya Anda ngajak lagi 1, teman Anda ini mendapatkan manfaat, ngajak lagi 1 gitu ya. Jadi masing-masing ngajak 1 lagi gitu ya. Ini kan posisi yang 2 minggu sebelumnya, Anda ngajak 1 orang lagi, teman Anda ngajak 1. Nah, berarti Anda akan mendapatkan bonus pasangan. Kita akan hitung dari 1 bonus saja ya, bonus pasangan. Berarti ini akan menjadi bonus pasangannya, dipasangkan dengan ini gitu ya. Berarti Anda mendapatkan 100.000 rupiah. Ya, bonus pasangan. Ya, 2 minggu yang akan datang, masing-masing ngajak 1 lagi. Ya, 2 minggu yang akan datang, masing-masing ngajak 1 lagi. Ini yang 2 minggu sebelumnya. Berarti Anda ngajak 1, yang ini ngajak 1, ini ngajak 1, ini ngajak 1. Gitu ya. Berarti ada 2 nih yang belum dipasangkan. Ini dan ini ya. Berarti Anda mendapatkan bonus pasangan 200.000 rupiah. Lanjut, berarti ini udah melipat ya. 100, 200, 2 minggu yang akan datang Anda bisa mendapatkan bonus pasangan 400.000 rupiah. 2 minggu berikutnya Anda mendapatkan bonus pasangan 800.000 rupiah. 2 minggu yang akan datangnya lagi Anda mendapatkan bonus pasangan 1,6 juta rupiah. Lagi 2 minggu berikutnya Anda mendapatkan bonus pasangan besarnya 3,2 juta rupiah. 2 minggu berikutnya lagi Anda mendapatkan bonus pasangan besarnya 6,4 juta rupiah. Lagi 2 minggu yang akan datang lagi Anda mendapatkan bonus pasangan 12,8 juta rupiah. Ini per 2 minggu ya, lompatnya per 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Yang ke-11 gitu ya, Anda mendapatkan bonus pasangan besarnya 25,6 juta rupiah. Yang ke-12 Anda mendapatkan bonus pasangan besarnya 51,2 juta rupiah. Nah, Anda bisa lihat ini kan per 2 minggu. Kalau per 2 minggu Anda bisa mendapatkan 51 juta rupiah, berarti setiap bulannya Anda bisa mendapatkan 100 juta rupiah. Kalau ini per 2 minggu, berarti kalau ada 12 sesi seperti ini adalah bulan ke-6. 6 bulan yang akan datang, Anda bisa punya penghasilan 100 juta rupiah dari get member KSD ini. Nah, bagaimana jika 6 bulan dari sekarang Anda bisa punya penghasilan 100 juta rupiah dari get membernya? Anda bisa tabungkan ke tabungan saham Anda jauh lebih besar lagi, gitu ya. Anda bisa tabungkan mungkin 10 juta, 20 juta, dan ini bisa melipat gandakan nilai tabungan Anda, gitu ya. Nah, catatannya adalah, saya mau kasih notes di sini, ya. Catatannya adalah semua penghasilan ini itu diambil dari biaya membership, ya, dari biaya membership, bukan dari tabungan saham orang yang Anda ajak, oke? Itu yang harus Anda cermati dulu. Ini murni dari biaya membership, bukan dari tabungan saham orang yang Anda ajak. Tabungan saham mereka ya urusan mereka dengan pihak sekuritasnya dan diri mereka sendiri ya. Kita nggak boleh ngambil dari tabungan saham mereka, tapi murni dari biaya membership. Notes yang kedua adalah get member ini tidak wajib hukumnya gitu ya. Silakan kalau Anda mau cerita dan akhirnya teman Anda bergabung ngambil paket membership atas rekomendasi Anda, berarti Anda bisa mendapatkan keuntungan get member ini. Oke? Jadi coba Anda pertimbangkan get member ini dalam waktu 12 kali ya, 12 sesi atau 6 bulan dari sekarang Anda bisa punya penghasilan 100 juta rupiah setiap bulannya
dan Anda bisa pakai buat menambahkan tabungan saham Anda. Semoga free trial ini bisa Anda manfaatkan, dan selamat menabung saham dan selamat menjadi kaya raya dengan memanfaatkan program member get member dari .nyot.co.id. Terima kasih. Susah. Semakin banyak uang yang kita tabung nih, 1 juta misalkan nggak kepake, lihat teman, handphonenya baru, buat selfie, ada kreditnya lagi. Akhirnya uang itu habis. Saya terus terang, saya kepala proyek, saya lagi bangun proyek di Ubud, di Bisma, saya kepala proyeknya. Kita kemarin meeting sama CEO orang asing, dia mentertawakan saya, bule itu, dia bilang gini, you still using BlackBerry ya? Saya masih pakai BlackBerry, karena buat saya WA masih bisa, email juga, telepon oke, buat saya nggak masalah nih. Tukang saya nih lebih canggih Android semua, bisa begitu. Saya pikir nggak penting itu, saya nggak pakai jam. Tukang saya kerja pakai jam. Teman saya jamnya udah 1, dia beli 1, 2, dia pakai 2. Saya bilang kamu 4 di kaki saya. Kita terprovokasi oleh orang lain, betul kan? Jadi jangan salahkan kita nggak punya uang, bukan? Karena pola pikir kita sendiri kita yang buat, betul kan? Nah itulah makanya kenapa kita ingin mengadakan teman-teman belajar dan berinvestasi. Pak, uang ini kan uang yang nggak kita pakai. Gitu. Dan saran saya jangan pernah terprovokasi oleh orang lain. Mobil udah 2, suami istri kurang 4, 2-nya nganggur. Seperti itu. Kecuali kita udah kaya ya nggak masalah. Betul. Nah satu lagi yang saya ingin sampaikan nih, jangan melawan hukum alam. Saya melihat banyak orang melawan hukum alam. Jadi apa yang saya pelajari selama puluhan tahun begini, di alam ini ada yang namanya seperti ini hukum mutlak, tidak bisa kita lawan. Seperti hukum gravitasi. Pesawat mau sehebat apapun juga ya kalau mesinnya berhenti jatuh. Nah hukum alam, saya yakin teman-teman tahu, cuma ini sulit menerapkannya. Namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Nah ini jangan dilawan. Kalau kita pengen hidup kita ini dipermudah, kenapa nggak kita mempermudah dulu kerja orang? Saya di proyek ya, tukang itu kalau makan ngawur. Dia nggak cuci piringnya. Saya cuciin, saya kepala proyek. Nggak apa-apa bos. Saya mempermudah tukang cucinya. Sederhana sebenarnya. Cuma kadang-kadang ego bicara kan. Jangan buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena dia mempersulit orang. Kalau di lampu merah ya udah kita berhenti. Kalau saya di Ubud banyak bule yang dia berhenti, monggo silakan. Mempermudah kerja orang supaya nanti hidup Anda dipermudah. Anda percaya atau tidak, nanti kalau saya cerita jadi makin aneh lagi. Ada orang yang saya nggak tahu usahanya apa, baru kenal juga. Cuma dia selalu kalau untuk bagi gua apa saya nggak tahu. Caranya itu orang mesti bagi sama gua. Everybody happy bro. Saya nggak tahu juga. Kemarin ada orang mesti dibayar miliaran hanya dalam waktu segitu saya suruh cari uang miliaran. Saya nggak tahu gitu. Tapi intinya Anda percaya atau tidak itu alam. Nah banyak orang melawan, nipuin orang gini. Saran saya dihindari, ini kita nggak bisa lawan. Ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan gini, kalau teman-teman nanti sudah kaya, sudah ada uangnya dimanakan? Dan jangan lupa ini ada 2 orang yang menarik perhatian saya. Yang pertama namanya Warren Buffett. Ya, kalau Anda baca Warren Buffett itu, beliau ini uangnya sekarang kira-kira 900 triliun rupiah, bukan miliar ya, triliun. Tapi saya nonton di sebuah acara, beliau diwawancara, si wartawannya nanya begini, Mr. Warren, Anda kok nggak beli rumah besar sih? Jadi Anda tahu rumahnya sekarang nih harganya $30.000. Yang dia beli tahun 50-an. Anda kebayang sih? 900 triliun, bukan 900 miliar. Dia masih tinggal di rumah yang harganya sekitar 500 juta. Jadi mahalan rumah saya. Nah, menariknya jawabannya. Beliau mengatakan begini, ya kenapa? Saya masih nyaman dengan rumah ini kok. Jadi dia tidak terprovokasi oleh orang lain. Gitu kan? Dan luar biasanya kalau lihat di videonya, masih naik mobil Amerika, buatan sendiri. Bawa sendiri. Kita nih, orang kita, baru camat aja, buset pengawalnya ampun-ampunan, tukang pukul itu. Kalau mana ke uang 900 triliun ke McDonald, antri, ternak. Kita pengawalnya yang beli. Karena pola pikirnya berbeda. Dan yang menarik, sekitar 7 tahun lalu, beliau menyumbangkan 440 triliun uangnya buat orang lain. Jadi ini masalah tabur itu betul, nanti kasih orang, itu 440 triliun loh, itu berapa? Hampir setengahnya ya. Kita nih suruh nyumbang 10% aja. Kalau masih dapat 1 juta, suruh nyumbang 100.000, gampang. 10 juta, suruh nyumbang 1 juta. Begitu dapat 1 miliar, suruh nyumbang 100 juta. Mulai berpikir keras, betul nggak? Wah, pelot 18 harus ganti pelot 20. Mulai berpikir keras. Nah, itu ya yang menarik. Satu, Warren Buffett. Yang kedua,
Saya diperkenalkan oleh Pak Kes ini, saya baca buku-bukunya namanya Bosan Sastra Filipina. Jadi saya kagumnya beliau awal itu tertarik untuk hidup miskin. Jadi ada kebayang sih manusia ini memang macam-macam. Dia senang hidup miskin. Jadi kalau dia dikasih uang 2 juta, dia cari orang, Bu, mau uang 2 juta, dia kasih 2 juta. Dia bangga dengan kemiskinannya. Sampai suatu saat ada orang datang sakit, mau pinjam duit kalau nggak salah, dia nggak punya uang. Di situ dia menangis. Dia berdoa sama Tuhan, dia belajar keras, buka paradigmanya mengenai keuangan, sekarang kaya raya. Tapi yang menarik dia hanya hidup dari 10% penghasilannya. 90%-nya dia buka yayasan ini, pendidikan ini. Saya pikir nggak ada halangan dari Tuhan untuk kaya, nggak ada. Cuma masalahnya di warning keras. Karena kalau kita sudah kaya, kadang-kadang kita lupa. Dan kriteria sukses Tuhan dan manusia itu beda loh. Kalau manusia itu kalau sukses berapa banyak yang bisa kita kumpulkan. Tapi kalau menurut Tuhan berapa banyak yang bisa kita bagikan karena kita sudah mendapatkan berkat. Nah saya nggak tahu dengan teman-teman, ini hanya himbauan. Nanti kalau sudah banyak uangnya jangan lupa masih banyak orang-orang lain yang susah. Ya itu saja himbauan. Nah mengenai .nyot, mungkin tadi agak bingung. Jadi .nyot ini holding perusahaan besarnya. Jadi kalau teman-teman buka website kita www.nyot.co.id, itu kita perusahaan e-commerce. Jadi produknya banyak nih. Nah salah satunya komunitas saham ini. Jadi dengan Anda gabung nanti di .nyot, kalau .nyot itu gabungnya free. Kalau di komunitas saham, nanti teman-teman dimohon membayar 2 juta per tahun. Buat apa? Bukan buat kita. Kita bayar konsultan ini loh dari Filipina itu. Kita bayar loh ahliannya, nggak gratis itu. Ya kita maklum lah ya, karena beliau sekolah, beliau lagi, jadi kita bayar ke mereka. Tapi kan menariknya gini, karena perusahaan ini perusahaan e-commerce, jadi teman-teman sudah lihat videonya. Kalau Anda bayar 2 juta, lalu ingin mendapatkan gratis lah 2 juta ini, gimana caranya? Member get member, cerita ke teman, hanya itu gitu. Dalam waktu 6 bulan, satu bawa satu dari uang kalian, itu bisa sampai 50-100 juta. Jadi sebenarnya nggak ada mahalnya, nggak ada itu, tergantung kitanya gitu. Jadi kalau 2 jutanya teman-teman merasa enteng, ya sudah bayar sendiri, nggak masalah. Kalau ingin 2 juta yang gratis, ajak teman ke sini. Kan sesederhana itu, ya, member get member. Nah, teman-teman nanti untuk mendapatkan free trialnya, Pak Ketua bisa tolong dibagikan itu. Ini registrasi .nyot sih gratis. Tapi kalau teman-teman mau gabung KSD, di sini bisa langsung DP dulu aja. Mungkin Anda nggak bawa uang 2 juta nggak masalah. DP 100.000, 200.000 bisa. Nanti berikutnya Anda akan dihubungi oleh customer service .nyot atau mau dilunasi untuk jadi member KSD. Ini diisi aja. Itu yang nomor kedua, yang kwitansi kalau Anda kasih DP baru diisi, kalau enggak ya nggak usah diisi. Gratis kok bergabung di .nyot, nggak usah khawatir. Ada pertanyaan? Nah Bapak santai saja sambil diisi. Kita ada sesi lagi nanti jam 2 siang ya Pak? Jam 1 siang nanti ya bisa ditelepon kalau teman yang mau datang mau belajar bisa. Nanti yang merekomendasikan Anda. Nanti kalau teman Anda itu bergabung ya Anda terima bonusnya seperti itu. Member get member. Ya, tapi Andanya sudah member dulu ya. Ada pertanyaan? Dibuat sederhana aja. Jangan jadi kalau main ginian ini problemnya dua. Ketakutan masukin uang atau serakah. Saya dulu nggak main yang investasi begini, saya main trading. Waduh, udah dapat $50.000 nih main di Amerika. Anda tahu saham di Amerika satu lembar Google itu 13 juta satu lembar. Jadi kalau beli harus minimal 1 lot. Jadi 1,3 M. Kalau gede, akhirnya mainnya option ya kan yang kecil gitu. Anda tahu, saya udah punya kita di tabungan itu untung $50.000. Namanya serakah ya. Saya pikir orang kaya gitu kan. Masukin semua 50.000. 3 hari habis. Izin. Nah itulah yang namanya trading. Ini kalau ini trading jago. Jadi ada yang bakat ada yang enggak gitu. Saya kira saya nggak bakat. Akhirnya saya main investasi aja jangka panjang. Jam 2 Pak? Oh jam 2 ya? Baik jam 2 nanti kita ada lagi sekali lagi hari ini sebelum libur. Oh ini promo. Jadi yang harga 2 juta per tahun itu hanya 1,8 plus dapat makanan minuman kesehatan Brio.
ongkos kirim ditanggung pembeli ya. Jadi kita nanti dapat produk kesehatannya. Jadi dia nggak usah khawatir 2 juta 1 tahun. Anda mengajak teman, Anda malah bisa gratis. Jadi kita kasih kemudahan. Ada pertanyaan? Ada yang sudah diisi? Kalau ada mau beli bukunya juga ada 40.000. Bukunya Saya terjemahkan. Mau tahu gimana caranya? Dia ngajarin pembantu. Saya kasih. Kalau pembantu bisa kan harusnya sederhana. Oh ya, ada cicilannya 2 jutanya di Tokopedia. Iya Pak, order ya? Ya, Tokopedia. Oh ya, nanti kalau ada register, Anda masuk ke grup WA namanya Free Trial. Nanti diinformasikan semua, video-videonya semua. Cicilan Tokopedia. Sudah? Saya pikir informasinya begitu saja. Yang mau dikasih monggo, yang mau undang nanti jam 2 juga monggo. Mau datang lagi ke sini informasinya kurang jelas ya monggo silakan. Ini udah ada makan siang ya Pak Bedut? Nanti silakan. Oh ya, itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kita semua bisa terbuka pola pikirnya mengenai investasi saham ini. Ya, selamat siang. Kita ini ya, kita sebentar ya. Halo, nama saya Semargeni. Saya baru saja mengikuti seminar roadnya tentang komunitas saham, bagaimana cara menabung saham yang benar. Dan menurut saya seminar ini sangat bermanfaat, di mana kita diajarin untuk kecerdasan finansial, di mana belum semua orang punya, bahkan orang bisa belum tentu punya kecerdasan finansial. Jadi menurut saya ilmu yang diberikan di komunitas saham.net ini sangat luar biasa untuk memajukan finansial seorang. Nama saya Aji. Kalau panjang nggak perlu ya. Nama saya Aji. Jadi basic saya adalah internet marketer. Pertama kali saya ikuti seminar ini, manfaat yang saya dapatkan sangat banyak sekali. Dari belum tahu, jadi tahu itu yang pertama. Terus kedua, manfaat menabung yang benar dan lain-lain. Jadi kalau mau ikut lebih bagusnya dia bisa mengetahui lebih lengkap informasinya. Kebetulan saya adalah angkatan pertama dari seminar komunitas saham.net ini. Itu apa namanya? Sangat penting sekali materi-materi yang diberikan di seminar ini. Saya rasa untuk saya itu aja. Baik, terima kasih. Nama saya Nanya Budiawan. Saya dari Bangli, pekerjaan pegawai negeri. Saya mengikuti seminar tentang menabung saham bersama komunitas Domnyot. Ya, memang sangat bagus sekali informasi yang diberikan, menambah wawasan saya yang sebelumnya saya tidak tahu tentang saham. Sekarang mulai agak terbuka, bisa mengerti tentang menabung saham, tentang trader. Mudah-mudahan nanti saya bisa lebih mendalami lagi dan juga bisa terjun ke dunia saham. Terima kasih KSD. Nama saya Pawana. Saya background saya dulu di ekonomi dan sekarang saya abdi negara. Kenapa saya tertarik di sini? Karena mindset orang itu menjual beli saham itu harus dengan uang yang banyak. Ternyata melalui pertemuan ini disampaikan bahwa untuk membeli saham ataupun menjual itu ternyata modalnya sangat kecil. Jadi manfaat ini betul-betul luar biasa yang saya berharap bisa bergabung nanti untuk terus bersama-sama tim Domnyot. Pasti boom. Saya nabung. Nabungnya saham.